Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu, 8 Maret 2023, Pekan Prapaskah kedua. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeremia, bab 18 ayat 18-20, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 20 ayat 17-28. Peran kenabian yang dilakukan atau yang dimainkan oleh Yeremia telah membawa konsekuensi yang tidak ringan bagi dia. Dan dalam arti yang sama, dalam pemahaman yang sama, peran kenabian yang dilakukan oleh Yesus telah mendatangkan bagi dirinya penderitaan, bahkan kematian. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan pertama hari ini menegaskan atau berbicara tentang pengaduan, keluhan Nabi Yeremia kepada Allah yang mengutusnya. Allah mengutus Yeremia sebagai nabi kepada bangsa Israel. Tugas kenabian pasti kita tahu, mewartakan kebenaran, mewartakan apa yang dikehendaki oleh Allah kepada orang-orang Israel. Dan sebagai seorang nabi, dia harus menyatakan kebenaran, baik dalam situasi yang baik maupun dalam situasi yang kurang baik, yang terkadang kemudian akhirnya mendatangkan konsekuensi penderitaan yang akan dialaminya. Terkadang sebagai seorang nabi, karena pewartaannya tentang kebenaran, akhirnya berhadapan dengan orang-orang yang tidak sependapat dan sepandangan dengan pewartaannya itu. Dia akhirnya berhadapan dengan kelompok orang yang memusuhi ataupun bahkan yang membenci dia. Tetapi itu merupakan konsekuensi, risiko dari pelaksanaan peran kenabian, seperti yang dialami oleh Yeremia. Dan Yeremia mengadu kepada Allah. Yeremia menyampaikan apa yang dia hadapi kepada Allah yang mengutusnya. Dan yang luar biasa yang diadukan oleh Yeremia kepada Allah adalah sebuah pengakuan bahwa orang-orang Israel sebenarnya sudah mengalami kebaikan yang Yeremia lakukan bagi mereka. Yeremia sebagai nabi telah membela mereka, membela orang-orang Israel. Tetapi kebaikannya dibalas dengan kejahatan. Ada persekongkolan dari kelompok orang Israel untuk melawan dan tidak mendengarkan suara kenabian Yeremia. Dan lebih penting lagi, dalam pengaduannya, penyampaian apa yang dia alami kepada Allah, Yeremia meminta supaya amarah Allah jangan dilimpahkan, lampiaskan kepada mereka, supaya amarah Allah menjadi surut terhadap bangsa Israel yang tidak mau peduli dengan pewartaannya. Saudari dan saudara yang terkasih, nampak sekali betapa luar biasanya sikap Nabi Yeremia. Di satu sisi dia mendapat tantangan. Dia mengalami penderitaan karena orang-orang Israel tidak setuju dan tidak mau peduli dengan pewartaannya, dengan perkataannya. Tetapi di sisi lain,
Yeremia meminta supaya Allah tidak marah kepada bangsa Israel. Saudari dan saudara yang terkasih, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa Yeremia bisa memiliki sikap seperti itu? Hemat saya, Yeremia sebagai seorang nabi sangat menyadari bahwa peran kenabian yang dia lakukan mendatangkan bagi dia risiko atau konsekuensi bahwa dia akan dibenci oleh kelompok-kelompok orang yang mungkin tidak setuju dengan apa yang diwartakannya. Dia akan dibenci oleh kelompok orang yang tidak bisa menerima apa yang dikatakannya. Dan karena itu, Yeremia menganggapnya, kalaupun terjadi bahwa ada kelompok yang melawan dia, yang kecewa dengan dia, yang tidak suka dengan dia, dengan karya pewartaannya, dia tahu bahwa itu adalah konsekuensi. Dan sebagai konsekuensi, apa yang dia alami itu membuat dia tidak, atau katakanlah itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk mendoakan yang tidak baik bagi kelompok-kelompok orang yang melawan dia. Karena itu dia minta supaya amarah Allah surut terhadap mereka. Artinya supaya Allah tidak melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang Israel yang tidak menerima pewartaannya, yang tidak mendengarkan dia. Luar biasa bukan? Saudari dan saudara yang terkasih, pembaptisan yang kita terima membuat kita memiliki label sebagai seorang nabi, orang yang diutus oleh Allah untuk mewartakan kebenaran-kebenaran Allah. Dan ketika kita melaksanakan peran kenabian kita, jangan lupa kita harus tahu dan sadari bahwa kita akan mendapat risiko sebagai konsekuensi peran kenabian yang kita lakukan. Pertanyaan refleksif untuk kita. Andai kata ketika kita berhadapan dengan kelompok orang yang menolak kita, ketika kita menyatakan kebenaran, ketika kita menyatakan kebaikan, kalau ada kelompok yang mengecewakan kita atau yang melawan kita, apakah kita memiliki sikap seperti Nabi Yeremia yang memang boleh mengadu kepada Allah, tetapi dalam pengaduannya kepada Allah, Yeremia meminta supaya Allah tidak melampiaskan kemarahan kepada kelompok yang melawan kita. Saudari dan saudara terkasih, kalau kita harus jujur, terkadang kita malah marah balik kepada orang yang tidak suka dengan kita, dengan kehadiran kita yang melaksanakan atau yang mewartakan kebenaran Allah. Kita terkadang jengkel dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita, bukan? Kita kadang-kadang marah dengan orang yang tidak menerima kita, bukan? Dengan gagasan kita, dengan apa yang kita katakan. Kita marah dengan kelompok-kelompok itu. Bahkan, bukan tidak mungkin, kita mengharapkan yang jahat, yang tidak baik terjadi atas mereka yang melawan kita. Kalau demikian, kita sesungguhnya masih jauh dari sikap Nabi Yeremia. Nabi Yeremia bahkan meminta supaya Allah tidak melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang yang melawan dia. Saudari dan saudara yang terkasih, kemudian dalam bacaan Injil hari ini, kepada kita disampaikan sekurang-kurangnya 3 poin penting. Yang pertama, Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Yerusalem. Yang kedua, ibu anak-anak Zebedeus meminta kepada Yesus supaya kedua anaknya kelak di kemudian hari dalam kerajaan Yesus, yang satu duduk di sisi kanan dan yang lain duduk di sisi kiri. Dan yang ketiga, Yesus menegaskan kepada para muridnya, siapa yang ingin menjadi yang terbesar harus
menjadi pelayan, harus menjadi hamba. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke Yerusalem. Yerusalem adalah simbol penderitaan. Ketika Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke Yerusalem, Yesus mau supaya para muridnya juga mengalami apa yang dia alami. Yesus menegaskan bahwa dia akan menderita, bahkan akan mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Setiap orang yang mengikuti Yesus, mau tidak mau, suka tidak suka, mesti pergi ke Yerusalem. Dia harus mengalami penderitaan dan kesengsaraan untuk kemudian mengalami kemuliaan seperti Yesus sendiri. Kemuliaan kebangkitan adalah buah dari perjalanan ke Yerusalem. Kemuliaan dan kebangkitan, kebahagiaan adalah buah penderitaan, kesengsaraan, dan kematian. Karena itu, salib, penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian adalah hal yang hakiki untuk orang yang mengikuti Yesus. Karena setiap orang yang mengikuti Yesus harus seperti Yesus pergi ke Yerusalem untuk kelak kemudian boleh mengalami kebangkitan dan kemuliaan serta kebahagiaan. Yang kedua, kalau kita mengharapkan posisi dalam kerajaan Yesus, dalam kerajaan Allah, Yesus tegaskan soal posisi itu bukan kewenangannya untuk mengatakan atau untuk memberikan. Itu kewenangan Allah Bapanya sendiri. Posisi itu akan diberikan oleh Bapa kepada siapa tempat itu diperuntukkan. Yang paling penting bagi saya dan Anda adalah hidup dan mengikuti jalan-jalan Yesus. Harus meminum cawan yang diminum oleh Yesus. Harus mengalami kesulitan dan penderitaan supaya bisa meraih, merengkuh posisi yang terbaik dalam kerajaan surga. Dan yang terakhir, kita diajak oleh Yesus, kalau kita mau menjadi yang terbesar, yang terhormat, kita seharusnya menjadi pelayan dan hamba bagi semua orang. Kriteria ini berbeda dengan kriteria yang diberikan oleh dunia. Dunia memberikan kriteria yang terbesar, yang terhormat adalah mereka yang dilayani. Orang yang dilayani adalah orang yang terbesar, yang terhormat. Lain dengan kriteria Yesus. Mau menjadi yang terhormat, mau menjadi yang terbesar, harus mau melayani. Saudari dan saudara terkasih, semoga kita tidak saja mengharapkan kemuliaan dalam kerajaan Allah, tapi kita juga mau menderita seperti Yesus. Tuhan memberkati.